Untuk tahun 2022 apa sih konsen atau fokus program dari Dinas Lingkungan Hidup? Menjabarkan misi Bapak Wali Kota Makassar, menambahkan RTH itu memang gampang-gampang susah. Produksi sampah kita setiap hari itu di angka 1.100 lebih ton. 1.100. Akhir-akhir ini, masalah lingkungan menjadi pembicaraan serius karena tak hanya memberikan dampak negatif bagi sebagian orang, tapi bagi seluruh manusia di bumi ini. Naiknya suhu bumi akibat pemanasan global akan berdampak pada keberlanjutan kehidupan makhluk di bumi ini. Perubahan iklim ini sepatutnya menjadi warning bagi kita semua untuk membangkitkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, merawat pohon, mengelola sampah dengan baik dan mengurangi limbah serta polusi adalah bagian dari upaya melestarikan lingkungan. Pemkot Makassar di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup tengah mendorong berbagai kebijakan dan program terkait itu. Dan di sesi ini saya telah bersama Ibu Aryati Puspa Abadi. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Ibu Puspa, Ya, apa kabar tak Bu? alhamdulillah. Hari ini sibuk apa aja ini Bu Puspa? Ya, seperti biasa, tugas-tugas rutin, kemudian rapat-rapat. Rapat-rapat Iya. ya. Untuk tahun 2022 apa sih konsen atau fokus program dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 ini kita menjabarkan dari visi misi Bapak Wali Kota Makassar, di mana ada 2 program strategis yang menjadi fokus kita, Ya. yaitu hadirnya PSEL. Jadi pengelolaan sampah menjadi energi listrik, dan yang kedua adalah menghadirkan koridor hijau. Ya. Ini lebih kepada RTH ya. Nah, itu sebenarnya dua fokus utama, tetapi tidak berarti bahwa yang lain itu kita tidak perhatikan. Kita juga tetap akan memberikan proporsi perhatian terhadap program-program tadi yang disampaikan. Climate change itu tidak hanya kita bicara tentang ruang terbuka hijau, Ya. tidak hanya bicara tata kelola sampah, tetapi bagaimana kita mengontrol bisnis yang berjalan yang tidak atau meminimalkan terjadinya pencemaran yang ada baik di udara, kemudian tanah maupun air, sehingga kontrol terhadap tata kelola usaha atau bisnis itu juga menjadi concern kita dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan climate change sebagai tujuan. Ini bukan tujuan pemerintah Kota Makassar saja, tetapi tercantum di dalam SDGs, yaitu tujuan secara global untuk bisa menjaga keberlangsungan dari lingkungan hidup kita. Persentase ruang terbuka hijau di Kota Makassar berdasarkan data masih di bawah 2 digit. Iya, betul. Itu sejauh mana sih pengembangannya sampai ke sini supaya bisa memenuhi syarat? Katanya 30% ya. Jadi begini, untuk proporsi sesuai dengan yang ada di dalam tugas kita, memang proporsinya adalah 30% RTH itu ada di setiap wilayah, 20% itu disiapkan oleh publik, dan 10% itu diharapkan dari private. Nah, dari total yang dimiliki Kota Makassar, data di tahun 2020 yang lalu itu masih di angka 7,46%. Tapi alhamdulillah di tahun 2021 akhir kita lakukan lagi kembali penilaian, ternyata angka itu sudah mulai naik kurang lebih hampir 2%. Jadi kita sudah memiliki 9,07% ruang terbuka hijau. Memang masih jauh dari harapan, tetapi upaya kita untuk bisa menambahkan RTH itu memang gampang-gampang susah. Betul. Kenapa? Menghadirkan ruang terbuka hijau itu banyak kendalanya juga, banyak tantangannya. Yang pertama, kita tahu bahwa kalau di perkotaan itu agak sulit lagi kita dapat lahan-lahan yang cukup luas, apalagi di tengah kota. Seukuran Kota Makassar, lahannya Deheni tahu sendiri berapa harga tanah. Kemudian yang kedua,
ada persaingan antara ruang terbuka hijau dengan bangunan yang dibuat untuk kepentingan umum, bisnis dan lainnya. Dan itu juga menjadi salah satu tantangan kita karena banyak juga pengusaha ataupun bisnis itu mereka biasanya melakukan penebangan. Nah, itu yang kita berusaha untuk meminimalkan adanya penebangan dengan alasan ekonomi ataupun menghalangi usaha. Kami justru berharap bahwa usaha yang dilakukan oleh para pengusaha ini bisa ramah lingkungan, paling tidak menghadirkan sebenarnya ruang-ruang terbuka hijau di dalam usaha yang dimiliki, sehingga itu bisa lebih teduh, lebih nyaman juga untuk masyarakat bisa beraktivitas di tempat usahanya. Ada analisis dampak lingkungan dari semua bisnis-bisnis yang berjalan itu. Termasuk bagaimana pemanfaatan atau revitalisasi taman kota. Berapa sih jumlah taman kota Makassar sekarang? Kalau di catatan kami untuk taman yang kita anggap sebagai satu kawasan itu ada 34 titik taman. Banyak ya. Banyak sekali. Dan ya Deni, kita harus jujur mengakui bahwa kondisi taman yang ada di Kota Makassar memang mohon maaf belum ada yang memenuhi kriteria atau standar yang diinginkan oleh Pak Wali Kota sebenarnya. Nah, upaya yang kami lakukan adalah kita harus melakukan revitalisasi. Itu diawali dengan melakukan mendesain kembali taman-taman kita, baik itu yang di 34 titik yang ada, termasuk dengan median-median jalan. Itu yang sementara desainnya sudah selesai dan pelan-pelan kita akan lakukan penataan. Nah, tahun ini memang DLH memang akan melakukan pengelolaan taman itu dibantu oleh pihak ketiga. Jadi kita menggunakan outsourcing. Kita berharap sebenarnya karena kami sendiri kalau mau melakukan secara swakelola itu memang sumber daya kami tidak cukup dan banyak tugas-tugas juga yang harus kita lakukan selain itu. Maka kami mencoba untuk menggunakan outsourcing yang punya pengalaman di bidang tata kelola taman sehingga itu bisa lebih profesional dikelola dan lebih baik. Lebih baik. Termasuk konsep taman tematik, saya membaca di berita. Seperti apa sih taman tematik? Taman tematik sebenarnya ya seperti taman yang lain, tetapi memang kita kasih konsep misalnya di satu titik, misalnya di Taman Macan itu konsepnya dia misalnya taman untuk digunakan berolahraga, kemudian menghadirkan beberapa fasilitas termasuk internet di dalamnya. Kemudian misalnya di taman di Patung Ayam itu juga konsepnya akan kita bangun dalam bentuk desain yang memang akan dibuat sesuai tema-tema yang sudah diberikan oleh Pak Wali Kota. Jadi taman tematik itu juga memang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Local wisdom masing-masing. Betul. Posisi tamannya nah ini nih yang tentang TPA yang over capacity. Betul. Tumpukan sampah di Kelurahan Tamangapa itu sudah over capacity, sudah menggunung hingga mencapai ketinggian 50. Betul. 40 sampai 50 meter. Bagaimana sih Bu terkait ini? Jadi kita memang harus menyampaikan secara umum kepada masyarakat bahwa TPA kita sekarang itu sudah overload. Kalau mau dikatakan seperti, kita analogikan seperti penyakit, itu sudah cancer stadium akhir sebenarnya. Ya bisa dibayangkan DNI karena setiap hari kita ini masing-masing memproduksi sampah kurang lebih 0,6 kg per hari. Kalau dijumlahkan dengan penduduk Kota Makassar yang jumlahnya sekitar 1,5 juta, maka produksi sampah kita setiap hari itu di angka 1.100 lebih ton, 1.100 ton per hari. Kalau itu tidak dipilah dan tidak dilakukan pemilahan, tidak dilakukan pengolahan dari sumber sampah dan semuanya terbuang ke TPA, maka beban TPA memang berat. Jadi kalau kita bicara TPA sebenarnya namanya saja TPA, tempat pembuangan akhir. Sebenarnya kita harus bicara lebih banyak itu di sumber sampah. Kita ini sumber sampah, maka memang yang banyak yang harus kita lakukan sekarang adalah memasifkan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan menghadirkan bank-bank sampah yang ada di wilayah.
sehingga sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat itu tidak diangkut oleh petugas sampah ke TPA, tetapi kita menyalurkan sampah yang kita sudah pilah itu ke bank-bank sampah wilayah, sehingga sampah yang masih punya nilai ekonomis, sampah yang masih bisa di-recycle atau digunakan kembali itu disalurkan atau didistribusi ke bank sampah, tidak dibuang ke TPA. Jadi TPA itu sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk menerima sampah residu yang sudah sama sekali tidak bisa diolah, sama sekali sudah tidak punya nilai ekonomis. Begitu. Jadi ada pengaktifan kembali bank-bank sampah di tahun ini. Nah, selain kalau itu kan model yang sudah pernah adakah model atau alternatif pengelolaan sampah yang lebih baru yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar? Iya, alhamdulillah Deni, kami ini sementara gencar-gencar untuk melakukan penyusunan dokumen untuk PSEL. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan market sounding, tetapi memang banyak hal yang harus kami siapkan dokumen-dokumennya. PSEL ini menjadi jawaban bagi masyarakat bagaimana sampah itu dikelola dengan baik, jadi waste to energy waste to energy untuk bisa menghabiskan sampah. Jadi prinsipnya pemerintah kota adalah menghabiskan sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Digunakan baik itu misalnya dia menghasilkan listrik, karena yang banyak yang bicara ini PLTSA. Padahal kalau kita bicara PSEL tidak ada pembangkit listrik di situ. Hanya sampah yang sudah kita kelola kemudian memang punya nilai kalor yang bisa menjadi bahan untuk menjadi pembangkit menghasilkan listrik. Kemudian bisa juga menghasilkan kompos, bisa menghasilkan biodigester, bisa menghasilkan gas misalnya. Jadi banyak hal. Nah, rencananya PSEL ini yang akan mudah-mudahan beroperasi itu akan menyerap sampah yang baru dari masyarakat langsung ke PSEL, juga melakukan remining dari TPA, menambang kembali TPA kita yang ada di Tamangapa, dan kalau hasil analisa kita sekitar 10-12 tahun ke depan sampah yang ada di TPA itu akan habis. Sehingga lahan kita yang ada di TPA itu kita berharap akan kosong, dan itu menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang akan menambah nanti jumlah RPH kita. Termasuk selain sampah rumah tangga limbah-limbah industri juga ini, limbah-limbah baik yang kecil maupun industri yang besar juga ini menjadi mantauan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sejauh ini model pengawasannya seperti apa, Puspa? Kita memang melakukan pengawasan dan turun secara kontinu, secara setiap saat memang biasa kita lakukan, termasuk juga biasanya kita lakukan sidak. Jadi kita juga selain melakukan pemantauan rutin, kita juga melakukan sidak untuk bisa mengetahui aliran ataupun bagaimana tata kelola sampah dari industri-industri ini. Dan biasanya kalau kita temukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu yang biasa kita kemudian teruskan untuk diberikan teguran. Teguran pun juga itu kita lakukan secara bertahap, sampai dengan misalnya memang kalau harus berhadapan dengan hukum, ya kita serahkan ke penegak hukum khusus untuk lingkungan yang biasa dikenal dengan Gakum Lingkungan. Itu terkait dengan upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh daerah sendiri. Terus terkait inovasi program, ini kan baru-baru Makassar menggaungkan konsep Makassar menuju kota metaverse. Nah, apa saja sih kalau yang di tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, apa yang mau di metaverse-kan dari program-program DLH? Banyak sekali sebenarnya. Jadi potensi kita di DLH itu banyak. Yang pertama, izin-izin lingkungan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara manual itu insya Allah akan kita lakukan by online. Jadi masyarakat kita minimalkan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dan bisa menerima pelayanan kami secara online. Memang kalau ada memang momen-momen tertentu kita harus berdiskusi baru kita ketemu. Jadi salah satu yang akan kami masukkan di dalam metaverse-nya Makassar atau Makaverse adalah pelayanan online-nya DLH terkait dengan izin-izin lingkungan. Kemudian juga yang kedua misalnya terkait dengan pelaporan masyarakat, itu juga bisa kita lakukan dengan model seperti itu. Kemudian yang ketiga juga bagaimana pemantauan itu bisa kita lakukan terhadap taman. Jadi taman-taman itu rencananya kita akan digitalisasi. Jadi
Ini sementara kita juga sudah merampungkan data taman. Jadi misalnya kita klik satu taman, di situ kita sudah bisa dapat informasi berapa luasnya, apa saja vegetasi yang ada di situ, Fasumnya apa fasilitas saja, apa yang ada ya. di situ. Itu sementara kami rancang semuanya, termasuk dengan pohon-pohon. Jadi misalnya kita tidak menutup kemungkinan satu ruas jalan itu kita sudah tahu berapa batang pohon yang ada di situ, sehingga kita bisa melakukan pengawasan kalau saja ada yang melakukan penebangan liar, sehingga itu bisa segera kita tindak lanjuti. Kalau misalnya secara manual memang agak susah kita kontrol, tapi kalau dengan digital akan mudah karena akan ketahuan pada saat ada yang bergerak atau ada yang hilang di situ. Ya, menurut Ibu Puspa sendiri dari semua permasalahan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau perencanaannya, apa yang paling sulit sih direalisasikan untuk Kota Makassar? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita semua sama-sama mau berkolaborasi, karena tidak hanya kalau kita bicara hal tugas yang paling berat sebenarnya di DLH itu menurut saya ya, dari kacamata saya yang orang baru 9 bulan kurang lebih menjabat. 9 bulan. Iya, baru 9 bulan saya melihat tata kelola sampah. Karena ini adalah bagian yang paling penting dan mendasar dari kita semua. Karena sampah itu bukan hanya urusannya pemerintah, bukan hanya urusannya DLH, bukan hanya urusannya teman-teman kecamatan yang memang melakukan penjemputan sampah kemudian membuang ke TPA. Tetapi di sini sebenarnya kita berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Iya, pada saat melakukan pemilahan sampah sebenarnya masyarakat tuh sudah cukup banyak membantu kami, karena begitu sampah itu dipilah kemudian dikelola dengan baik, sampah makanan dipisahkan dan sebagainya, maka TPA itu bebannya akan berkurang. Nah, disinilah yang menjadi pekerjaan berat kita. Jadi sebenarnya kalau ini dianggap sulit tercapai, sebenarnya tidak sulit kalau kita sama-sama mau bekerja, kesadaran berkolaborasi. masyarakat. Betul, kesadaran masyarakat. Karena masih banyak juga yang malas memilah itu. Banyak. Yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan, edukasi dan semua stakeholder terkait di dalamnya seperti itu, termasuk dinas pemukiman. Harus ada di situ keterlibatan teman-teman yang ada di pemukiman. Kalau kita bicara tentang misalnya dinas perumahan dan pemukiman, itu terkait juga dengan PSU. Kalau kita bicara PSU, di situ ada ruang terbuka hijau, di situ ada fasilitas misalnya TPS-nya, misalnya banyak sekali. Jadi memang saya menganggap bahwa kerja kolaboratif itu penting, karena DLH tidak bisa bekerja sendiri, dinas lain tidak bisa bekerja sendiri, tapi mari kita sama-sama. Siapa yang punya gawe, memang dia leading, tetapi jangan lupa bahwa ada SKPD supporting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari SKPD yang menjadi leading. Jalan sendiri-sendiri. Betul. Ini terakhir, harapan untuk masa depan lingkungan hidup Kota Makassar sekaligus jadi closing statement. Silakan, Bu. Saya berharap dengan hadirnya PSEL nanti di Kota Makassar ini bisa menjadi jawaban dari keresahan dan kegalauan kita semua terkait dengan bagaimana sampah itu bisa dikelola dengan lebih ramah lingkungan. Kemudian saya berharap juga masyarakat Kota Makassar untuk bisa memperbanyak pohon-pohon pelindung ataupun pohon-pohon yang bisa menjadi peneduh, sehingga ruang terbuka hijau kita juga bisa bertambah digitnya, dan kita juga bisa menikmati udara yang lebih segar, kemudian lebih teduh dan lebih nyaman kita beraktivitas di kota yang sama-sama kita cintai. Oke, makasih banyak Bu Puspa atas waktunya. Sama-sama. Warga Kota Makassar yang kami cintai yang tengah menonton tayangan ini, mari bersama-sama kita turun tangan menjaga lingkungan kita, memulai dari diri sendiri, dari langkah kecil yang berarti, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, karena bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tapi tak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan. Itu kata Mahatma Gandhi. Sampai jumpa di sesi Bapeda Corner berikutnya, tentu dengan tema-tema menarik untuk Makassar terus 2 kali tambah baik. Peduli Ki, salam Ki.